Jadi nggak perlu kalian ini raise hand, cukup langsung tanya saja. Oh, suara kalian juga bisa langsung terdengar, kalian tinggal nanya saja. Oke? Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Contoh ketiga. Nah ini kalau untuk tadi penjelasan di Pak katanya ini agak rumit yang di sini. Ya memang kalau yang untuk yang di soal pertidaksamaan itu sama maupun yang persamaan kan di sini bagian yang sulitnya. Justru itu maka kalian pelajari dari sekarang ini, maka biar mudah lah cara mengerjakannya. Dan perlu kalian tahu juga ya, nggak harus di Zoom lah, kalian bertanya di WA sekalipun juga pastinya saya jawab, tapi jangan tanya sampai tengah malam juga. Oh, banyak dari kalian tanya sama saya sampai sampai jam 1, bahkan sampai masih nanya-nanya gitu loh. Ya cukup inilah, mawas diri juga tahu diri lah, gurunya perlu istirahat juga gitu. Oke, kita lanjutkan. Karena yang di sini bentuknya adalah yang satu positif, dia pasti positif karena mutlak ya. Dan ini kan kita nggak tahu. Nah, ini kita nggak tahu. Bisa saja positif, bisa saja negatif gitu. Tapi yang perlu jadikan kalian catatan adalah positif itu pasti bisa hanya lebih kecil, itu bisa lebih kecil hanya oleh bilangan yang positif. Nggak mungkin positif lebih kecil dari bilangan negatif, tuh nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian cek dulu. Kalau tandanya kurang dari, masa positif lebih kecil dari positif, pasti benar. Ada contohnya kayak mungkin 3 lebih kecil dari 2, tapi dua-duanya positif, nanti mungkin benar. Tapi nggak mungkin yang di sini, yang negatif. Masa 3 lebih kecil dari -8, kan nggak mungkin. Seberapapun gedenya angka minus, ya pasti jauh lebih kecil daripada bilangan positif ya. Kalau ini berarti seperti ini. Oke ya. Jadi yang perlu jadi catatan kalian ketika itu harus kalian perhatikan adalah tandanya. Seperti ini. Kalau tandanya dibalik, nah kalau tandanya dibalik, maka kemungkinan besarnya adalah ininya adalah positif saja. Karena positif itu lebih besar daripada positif. Nggak mungkin positif lebih besar dari negatif. Tapi kalau, jadi yang harus kalian pahami seperti itu. Positif lebih besar daripada positif, dan positif lebih besar daripada negatif. Jadi kalau soalnya saya balik, 3x min 2, nah gini, lebih besar dari x plus 1. Nah ini, kalau ini sudah pasti positif, tapi kalau yang ini, kita belum yakin apakah ini negatif, apakah ini positif, atau apakah ini negatif. Nah gitu. Tapi kalau untuk soal yang ini, kita begitu kita cek di sini, oh kita sudah yakin positif itu hanya lebih kecil daripada bilangan positif. Jadi yang ini nggak mungkin. Berarti kalau ini positif dan ini positif, maka bisa kalian kerjakan dengan cara dikuadratkan. Gitu. Jadi cara pertama dikuadratkan. Nah, kuadratkan. Nah, gitu ya. Tapi syaratnya tadi, kalian harus tahu kalau ini lebih kecil, positif, itu hanya lebih kecil daripada bilangan positif. Nggak mungkin positif lebih kecil dari negatif, itu nggak mungkin ya. Tadi saya udah kasih tahu. Berarti kalau ini tandanya lebih kecil dari, maka caranya dikuadratkan bisa. Tapi kalau soalnya seperti ini, yang soal yang ini, maka dikuadratkan tidak bisa. Bukannya tidak bisa, bisa dipaksakan, tapi kalian harus uji titik, itu masalahnya. Kalau masalahnya disama dengan, gampang, soal yang sebelum-sebelumnya itu gampang sekali uji titik. Tapi kalau soalnya pertidaksamaan, kalian uji titik, wah itu sulit sekali. Makanya analisisnya seperti itu tadi. Nah kalau dikuadratkan bagaimana? Kita kuadratkan, berarti yang pertama kita kuadratkan dengan cara yang tadi. Berarti langsung ya, 3x dikurang 2 kuadratkan, dikurang dalam kurung, x ditambah 1, dikuadratkan, lebih kecil dari 0. Kan ini udah prosesnya kayak yang tadi. Maka yang 1 ditambah, ya sudah mulai lagi? Oke. Bisa dimulai lagi ya, tadi mati sebentar. Oke, nah berarti kita bisa ditambah langsung ini ya, x ditambah 1. Nah, satu lagi adalah 3x dikurang 2. Nah, dikurang. Nah, dikurang dalam kurung x ditambah 1 gitu ya.
ditambah 1, kurung tutup lagi, kurang dari 0. Nah, yang ini kan langsung 3 ditambah 1, 4, berarti 4x. Min 2 ditambah 1, berarti min 1. Nah, yang ini ya, ini harus diterjemahkan. 3x min 2, min ketemu x, min ketemu plus, berarti min 1. Nah, ini masalahnya di sini. Ini yang kalian jadikan masalah selalu nih di sini. Kurang dari 0. Maka yang ini jawabannya 4x min 1. Satu lagi adalah 3 dikurang 1, 2. Berarti 2x min 2 dikurang 1, min 3. Nah, ini. Jadi soalnya seperti ini. Nah, kalau soalnya seperti ini, kenapa? Gambarnya nggak ada. Waduh. Nggak muncul. Gambarnya nggak muncul. Ya, sebentar. Siapa lagi? Aduh. Sinyal, bro. Gambarnya sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Aku dari tadi saya ngomong nih. Parah nih kalian nih. Kirain saya sinyal saya apa yang jelek. Berarti udah sampai sini tadi ya? Aduh, parah betul dah. Baru yang awal tadi, Pak. Hah? Ulang lagi. Sedih banget saya. Oke. Tadi kita ke soal ketiga ya? Iya, Pak. Gede. Soal ketiga. Nah, nih. Ini kan tadi kan pembahasannya sudah sampai sini. Nah, next nih. Ini tadi yang saya bilang tadi kan ke contoh soalnya adalah ini soalnya tadi. Soalnya saya ulangi kembali. Waduh. Kalau bentuk persamaan tidak mutlaknya cuma 1. Ini cuma 1 kan, kiri kanan nggak ada. Kanannya nggak ada. Ini kalau dibalik bisa nggak? Bisa, tapi tetap aja kalian balik lagi bentuknya seperti ini. Nanti seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang namanya mutlak selalu positif. Kalau tandanya ini jadi yang harus jadikan kalian catatan yang tanda ini ya. Kalau tandanya kurang dari, maka bilangan positif itu hanya akan kurang dari atau lebih kecil daripada bilangan positif. Nggak mungkin. Kayak ini yang saya sudah contohkan, 3 lebih kecil daripada 2. Benar nggak? Enggak. Tapi kalau saya balik, 2 lebih kecil daripada 3, benar nggak? Benar. Jadi benar ya. Tuh. Jadi kan logisnya positif itu pasti lebih kecil daripada positif. Tapi nggak mungkin 3 lebih kecil daripada min 8. Itu nggak mungkin. Gitu ya. Jadi bilangan positif di sini nggak mungkin. Jadi ketika ada tanda soal mutlak 1 doang, ya mau di kiri mau di kanan, tapi tandanya lebih kecil, itu kalian bisa menggunakan cara dikuadratkan. Gitu intinya seperti itu. Cara dikuadratkan kan tadi caranya seperti ini. Ini sudah sampai pembahasan seperti inilah pokoknya ini. Udah sampai di sini. Ini udah sampai. Pokoknya udah sampai di sini sama kayak tadi contoh kedua. Maka setelah kalian dapat seperti ini, bisa kalian menggunakan garis bilangan. Tapi yang kayak tadi ini, 4x dikurang 1 dibikin 0 dulu. Berarti 4x dikurang 1 sama dengan 0. 4x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 dibagi 4. Ingat ya, ini minus, kalau pindah jadi plus. Jangan lupa mulu. Kemudian yang satunya lagi, itu adalah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 3. Pindah ruas jadi positif. Maka x sama dengan yang kanan bagi yang kiri. Jangan dibalik. 3 bagi 2. Wah, berarti sini. Jadi saya punya ada angka 1/4 sama 3/2. Maka saya tulis di sini. 1/4 yang lebih kecil.
3/2 yang lebih kecil, yang lebih besar. Karena tidak ada sama dengan, maka di sini bulat biasa, nggak ada hitamnya, nggak saya merahin kalau di sini, gitu ya garis bilangannya. Kemudian kayak tadi, cara ngeceknya adalah cek pakai angka 0, cek pakai 0, pakai 0 ya, cek pakai 0. Jadi dicek pakai 0-nya. Kayak tadi, 0 ada di mana? Apakah di kiri, di tengah, atau di kanan? Logisnya berarti 0 kan di sini. Nggak mungkin 0 di sini. Error kalau kayak gitu mah. 0 masukin. 0, 4 dikali 0 dikurang 1. Min. Nah gitu. 2 kali 0 dikurang 3. Min. Kan 2 kali 0, 0. 0 dikurang 3, min 3. Gitu intinya sih gitu. Cuman nggak usah ngitung angkanya. Min kali min. Plus. Oh, berarti sini plus. Yang sini min. Maka sini plus. Seperti itu caranya. Pak, saya nggak yakin yang di sini plus. Saya mau pakai angka 1000, boleh nggak, Pak? Boleh. 4 kali 1000 dikurang 1, ya pasti plus. 2 kali 1000 dikurang 3, ya tetap plus. Plus kali plus, plus. Nah, bener kan? Kalau ada tanda seperti ini, kurang dari, maka cari jawaban yang negatif. Kan kurang dari, maka yang min dong, maka cara jawabnya ada di sini. Inilah jawabannya. Nah, cara jawabannya bagaimana himpunan penyelesaiannya? Kan bentuknya kayak tadi lagi. Kalau jawabannya seperti itu, maka jawabannya di tengah-tengah. Berarti yang 1/4, yang 1 3/2. Selesai. Sampai sini kalian sudah selesai. Seperti ini. Ini caranya yang pertama adalah dikuadratkan. Bagaimana kalau caranya? Ya pasti susah, karena kalian tidak paham di persamaan yang kemarin. Kalau kalian paham, pasti gampang. Makanya nanti setiap ada latihan, begitu latihan sudah dikumpulkan, saya akan buatkan video tutorial, tujuannya untuk biar kalian pelajari. Yang mempelajari pasti nilainya bagus kok, banyak yang itu kok bagus nilainya. Gitu ya. Jadi yang harus kalian pahami seperti itu. Nah, kita berikutnya adalah, misalkan contoh yang berikutnya, saya mau pakai cara yang kedua. Cara yang keduanya adalah dengan cara biasa. Nah, cara keduanya adalah cara biasa. Artinya mau dari cara awal sekali ya. Berarti kita mulai dari 3x. Nah, itu tadi kan cara yang dikuadratkan, tapi dengan cara kalian memikirkan nilai di sini. Pokoknya kalian itu harus jeli lah tandanya itu. Nah, yang jadi perhatian kalau soalnya saya balik. Nah, gitu. Saya balik, misalkan X ditambah 1 lebih kecil daripada mutlak 3X dikurang 2. Ini soal sama, ini tidak sama. Tidak sama. Ini nggak sama. Kan ini kita balik lagi. Kalau ada soal kayak gini, maka biasakan mutlaknya di sebelah kiri biar kalian paham, karena kalian sudah terbiasa di kiri. Balik, 3X dikurang 2. Nah, ini kalau ini dibalik kan, tandanya kan makannya kan begini bentuknya tuh. Maka ini sebenarnya soalnya adalah bentuknya seperti ini, soal yang ini, gitu. Ya, jadi kalau ada soal kayak gitu, biasanya dibalik lagi biar kalian paham. Nah, kita pakai cara yang semua bisa, yaitu cara yang awal sekali, yaitu cara definisi. 3X min 2-nya kita pertama dibuat 0 dulu ya. Berarti 3X lebih besar sama dengan 2. Ingat, kanan bagi kiri, maka 2 bagi 3. Yang positif kita cari yang positif, maka 3X min 2 lebih kecil daripada X plus 1. Ingat, huruf di kiri, angka di kanan. Tuh. Ingat, kalau min jadi plus. Nah, ini kan dari awal di kanan, maka tetap nggak ngaruh. 2X kurang dari 3, maka jawabannya adalah kurang dari 3/2. Kayak kemarin kan, apakah ini memenuhi syarat ini? Gitu kan, kemarin kan begitu cara kerjanya. Ini memenuhi syarat ini enggak gitu. Kurang dari 3/2 itu masuk nggak di 2/3, lebih besar daripada 2/3? Apa saya nggak paham kalau gitu Pak. Ya dibikin garis bilangan biar paham.
2/3 kan pasti di kiri. Tuh, 3/2 kan pasti di kanan. Nah, kurang dari, nah, syaratnya dulu dibikin, ininya dulu, soalnya dulu yang tadi ini jawaban yang kamu dapat itu, kamu tulis kerjanya kan kurang dari mah pasti ke kiri kan? Nggak mungkin ke kanan, error berarti kalian kalau itu. Nah, syaratnya, kalian tulis, syaratnya kan lebih besar ke kanan, Pak, syaratnya. Syaratnya ke sana. Berarti ada bagian di dalam sini, ya kan, ada bagian yang 3/2 yang ada di dalam bagian dari 2/3 di sini di dalamnya. Kalau gitu kita arsir, bisa ada arsirannya gitu. Ya, ada arsirannya intinya seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalkan soalnya saya balik begini nih, arsirannya begini jatuhnya. 2/3, yang ini 3/2. Misalkan yang jawaban saya arahnya ke sono, ya kan? Ya, ini jawabannya. Terus syarat saya ada ke sono nih, syarat saya ada, nih syaratnya kan ke sana syaratnya tadi. Masuk nggak Pak? Ini kan ada arsirannya Pak. Nih, tuh ada Pak arsirannya. Iya. Tapi kan ada bagian yang kosong di sini nih, melompong nih, melompong tuh, melompong di sini tuh. Artinya kan yang masuk syarat kan di dalam sini, seperti itu. Masuk nggak bagiannya? Nah, yang intinya sih, ya intinya kalian pahami adalah kayak kemarin, misalkan ada angka 2. 2 itu masuk nggak sih lebih besar daripada 3? Angka 2 ada nggak sih di sini gitu? Logisnya nggak ada kan, lebih besar dari 3 kan pasti kan 4, 5, 6, 7, 8, berarti nggak ada kan? Nah, berarti ini Iya. tidak masuk gitu loh. Logisnya kayak gitu. Sama kayak misalkan 2 ada nggak sih kalau saya punya syarat X lebih besar daripada 2? Ada, karena kan ada sama dengannya. Tapi kalau 2 ada nggak sih di syarat lebih besar daripada 2? Nggak ada. Ini lebih besar daripada 2 tuh ya 3, 4, 5, berarti 2 kan nggak ikut. Sama dengan di sini. Saya punya angka kurang dari 3/2. Angka kurang dari 3/2 kan kalau kalian lihat kan ada angka 1 kan gitu, ada angka 2, sorry 2 lagi, 1, 0, min, dan lain sebagainya. Termasuk pecahan setengah, seperempat ada di sini. Tapi masuk nggak di bilangan ini? Di bilangan X lebih besar daripada 2/3 kan bisa 2/3, ya kan? Terus yang bisa ada angka 1, bisa ada angka 2, ada nggak bagian yang di sini? Ternyata ada bagian jawabannya di mana? Ya ini di antara ini. Jadi jawabannya, jadi ini ada di dalam sini gitu. Di bagian mananya? Ya bagian arsiran tadi gitu. Jadi jawabannya berarti masuk, berarti ini oke gitu. Oke. Nah, di syarat yang berikutnya adalah tadi ada yang pertama kan lebih besar. Nah, yang kedua adalah yang kurang dari. Nah, kurang dari 2/3. Kalau ini lebih besar, ada sama dengannya. Maka yang ini syarat yang berikutnya kurang dari 2/3. Berarti nggak ada sama dengannya. Maka kalau ada soal seperti ini, ya dibuat minus. Kan ingat yang pelajaran yang lalu, kalau satu positif, satu negatifnya seperti ini. Pak, saya makin pusing. Iya, sama. Saya juga makin pusing. Gitu. Pelajarin aja dulu. Memang kalau pertama mah Yang pusing. penting berusaha ya Pak ya. Iya, usaha dulu. Oke, min 3x ditambah 2. Nah, ini min ketemu 3, min 3x. Min ketemu min plus 2. Kurang dari x ditambah 1. Kayak tadi lagi. Huruf di kiri, nah, angka di kanan. Berarti ini min 2 ditambah 1. Oke, ini min 4x kurang dari min 1. Terus, nah kalau ada soal seperti ini, x-nya minus. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Ini yang suka guru-guru mata pelajaran matematika suka meremehkan nih di sini nih. Makanya anak-anaknya sampai sekarang juga meremehin, jadinya bingung sendiri. Ketika x-nya negatif, itu nggak boleh dikerjakan langsung. Maka kalian harus mengalihkan dengan min 1. Logisnya sih gini, kalau ketemu min, maka harus dirubah jadi plus gitu aja mikirnya. Makanya jadi 4x. Maka kalau ini lebih kecil, diganti lebih besar. Min, maka ini plus.
Maka didapat X lebih besar dari 1 dibagi 4. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Apakah 1/4 ini masuk di kurang dari 2/3? Nah, bikin lagi garis bilangan. Pak, saya nggak tahu 2/3 sama 1/4 gedean mana, yang tulisnya yang di kiri mana, yang di kanan mana. Ya pakai cara anak SD lagi kayak tadi. Ini 2/3, ini 1/4. Kali silang, 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3. Berarti ini angkanya 3, ini angkanya 8. Gedean mana? 3 sama 8. Pasti 8 kan? Maka 2/3 nulisnya di kanan. 2/3. Kan nggak ada sama dengannya, jadi bulat kosong. Maka yang ini 1/4. Jawabannya dulu ditulis, jawabannya arahnya ke sana, kan lebih besar. Nah, syaratnya kan kurang dari Pak ke sana syaratnya. Ya iya, nih syaratnya. Berarti ada arsirannya kan? Ketika ada arsirannya, berarti benar jawabannya. Berarti ini termasuk benar. Maka terus gimana cara menulis himpunan penyelesaiannya, Pak? Nah, cara menuliskannya yang tadi jawaban yang pertama ini, yang kedua ini kan. Nah, ya ada tandanya beda nih, satu lebih besar, satu lebih kecil. Maka jawabannya di antara, penulisannya kayak tadi. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Hanya itu. Tuh, sebenarnya kalau kalian memahami setiap kata-kata saya dari awal, pelan-pelan aja, itu kalian akan, oh begitu ya Pak, oh begitu ya. Pasti akan ada seperti itu TikToknya. Jawabannya sama kayak Pak, yang tadi. Yes. Pak, berarti yang arsirannya di luar itu tidak memenuhi Iya, atau tidak iya. memenuhi. Misalkan ada, saya jawabannya begini nih, nggak ada arsirannya. Contohnya saya soalnya begini. Ya, ini udah dicatat kan ya? Ingat saya nyatet, soalnya cepat saya mau hapus cepat. Gitu ya. Gun, Pak Gun, ini kalau mau ngapus sebagian itu gimana caranya? Jadi lupa saya. Ini mau ngapus kalian. Misalkan saya mau ngapus bagian yang ini. Nah, ini hapus. Jangan pakai ini, pakai ini. Oh, nggak bisa. Oh, ini buat. Hapus coba. Ini nih, pegang apa? Tunjuk share. Bingung kan? Ya ada sambil ditunggu, ada yang ditanya dulu nggak nih sebelum keempat terakhir? Ya, udah lagi. Belum makannya. Bingung. Nah, berarti udah sampai sini ya. Contohnya kayak tadi nih, yang pertanyaan tadi kamu. Misalkan di sini aja nih. Ini mau mengubah warna sama ininya juga menunya kagak ada jadinya. Nih, misalkan contohnya kayak tadi kamu bilang nih, yang pertanyaan tadi. Misalkan ini tadi soalnya yang di sini 1/4, yang di sini 2/3. Maaf, agak ini. Kalau dihapus langsung nanti. Udah dicatat kan? Kalau udah catat saya hapus nih. Ya. Kita cek. Ya. Udah. Nah, hapuskan. Nah, yang ini nggak kehapus karena udah ke-save tadi. Ada soalnya tadi 1/4, yang satunya 2/3. Misalkan gini. Yang satu daerahnya ke sana, syaratnya ke sana. Nah, kan nggak ngaruh tuh. Kan nggak ini kan? Nggak sesuai kan? Nah, maka kalau syaratnya seperti ini, maka TM, udah pokoknya TM aja, nggak usah dipikirin. Tapi kalau misalkan gini, ini 1/4, yang ini 2/3. Syaratnya ke sana, jawaban saya ke sana. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Yang atas syarat ya. Syaratnya ke kanan, jawabannya juga ke kanan. Tapi kan yang diarsir yang di sini. Maka himpunan penyelesaian yang mana? Yang ini. Yang himpunan penyelesaian yang dipakai yang dia. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Kayak tadi yang saya bilang. Ya, kalau tadi kan ini kan 1/4, yang ini 2/3, yang ini kurang dari, ini jawaban saya, ini syaratnya ke sana. Nah, gini kan. Maka yang ini maka ini himpunan penyelesaiannya, ya. Ini kan tadi asalnya kan tadinya kan syarat ini. Yang ini kan jawaban. Tapi karena yang diarsir ada di sebelah sini, maka syarat jadi himpunan penyelesaian. Itu bedanya.
Jadi seperti itu. Pokoknya simple kok kayak soal-soal kayak gini. Harusnya kalian bisa. Kita masih ke soal ketiga, tapi soalnya lebih dari kayak begini. Nah, kita soalnya 3x dikurang 2, cuman saya ganti lebih besar dari, pakai sama dengan lah. Ya, biar sama. Berarti x ditambah 1. Nah, kalau ini kan pasti positif. Nah, ini belum tentu. Ini bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau ini tadi hanya positif saja. Kenapa demikian? Bilangan positif itu pasti lebih besar daripada bilangan positif yang lain. Contoh, tapi nggak selalu. 2 itu pasti lebih besar daripada 1. Ini dua-duanya positif. Jangan dibalik. 1 lebih besar daripada... Kan 1 positif, Pak. Kan kemungkinan. Tapi kalau plus itu selalu lebih besar daripada negatif. Itu selalu. Kayak contoh 2 itu lebih besar daripada min 1. Kan selalu. Karena ada 2 kemungkinan begini, maka cara mengerjakan dikuadratkan dilarang. Kuadratkan itu dilarang. Jadi nggak boleh. Gitu ya, jangan kayak gini. Maka menggunakan cara tadi, yang 3x dikurang 2 lebih besar sama dengan yang syaratnya, sama satu lagi, 3x dikurang 2 kurang dari 0, syaratnya nih, yang syarat begini. Kalau syarat yang begini kan tadi kan sudah ketahuan ya, syaratnya lebih besar daripada 2/3 kan, 2/3. Nah ini kan kita udah dapat juga jawabannya adalah berapa tadi? Ya lupa tuh. 3x min 2 lebih besar dari x plus 1. Yang ini 3x dikurang x lebih besar dari 2 ditambah 1. Yang ini 2x lebih besar dari 3, maka x lebih besar dari 3/2. Ini ya. Tadi kan kita dapat yang ini. Kalau yang ini, min dalam kurung 3x dikurang 2, lebih besar dari x ditambah 1. Ini sama kayak tadi kok. Ini cuman saya nulis ulang, makanya saya cepetin kalimatnya biar saya ngerjain dulu. Berarti ini 4x besar dari min 1. Maka tadi kan dirubah kurang dari 1. Kan ini kan negatif nggak boleh nih. Ini negatif nggak boleh, dilarang sama agama. Berarti 1/4. Nah ini ya. Kalau ini kan tadi kan syaratnya adalah x kurang dari 2/3. Ingat, kalau di sini lebih besar, maka yang di sini kurang dari. Intinya itu aja lah. Jangan mikir yang panjang-panjang, nanti kalian inian loh, pusing sendiri. Maka di sini kita buat garis bilangannya yang ini. Benar nggak 3/2 itu lebih besar daripada 3/2 itu adalah lebih besar dari syaratnya yang 2/3. Kita cek. 2/3 di sini. Apa ada sama dengan? Nah, ini dimerahin. Saya nggak mungkin saya dibilang dihitemin, warnanya merah. Yang ini tandanya ke sana. Ini jawaban saya tandanya ke sana, Pak. Syaratnya jawabannya ke sana. Kan syaratnya lebih gede syaratnya. Berarti oke. Berarti ini benar. Ini HP-nya. Ya, benar gitu. Yang ini adalah 1/4. 1/4. Yang ini 2/3. Pada sama dengan dimerahin. Iya, merahin. Tuh, merahin. Yang jawaban saya lebih kecil ke sono. Syarat saya ke sana, Pak. No, syaratnya ada tuh, syaratnya tidak. Oh, syaratnya nggak pakai sama dengan ya? Berarti bulat itu nggak dibuletin. Nah, gedean sedikit. Tuh. Kan gedean syarat kan? Gini kan diarsirnya. Berarti ini termasuk apa nggak, Pak? Termasuk, kan ikut di dalamnya. Berarti cara jawabnya bagaimana, Pak? Nah, jawaban yang ini kan tandanya kurang dari, yang satunya yang ini lebih besar dari. Pak, saya bingung cara menuliskan himpunan penyelesaiannya kalau kayak gitu. Ya gampang, cara gampangnya adalah ditulis langsung aja. Yang ini sama dengan 1/4 saya tulis begini, yang 3/2 saya tulis begini. Yang ini lebih besar dari, berarti kan arahnya kan ke sono. Yang ini 3, yang kurang dari 1/4 berarti kan arahnya kan ke sana. Lu nggak nyambung kan? Tapi kan ini kan ngomongin himpunan penyelesaian, ini ngomongin HP, bukan ngomongin masalah daerah tadi ya, syarat ya. Maka kalau soalnya, kalau tadi kan jawaban yang pertama kalian ini, jawaban yang ini kan, tadi jawaban kalian pertama kan begini kan bentuknya, sekarang jawaban pertama kalian kan bentuknya seperti ini. Sekarang jawaban HP-nya bentuknya begini, yang pecah. Kalau bentuknya seperti ini, maka penulisannya adalah dibikin 2. Yang satu ke kiri itu ditulis 1/4 pakai kata atau, or, bahasa Inggrisnya kan atau dalam bahasa Inggris ya.
Yang ini lebih besar sama dengan 3/2. Nah, jadi kalau yang tadi, jawaban tadi kan kalian kan X kurang dari sama dengan, nggak ada sama dengan ya. Kurang dari 3/2, yang ini 1/4. Ini kan tadi jawaban kalian yang ini kan. Nah, lihat, kalau tandanya kurang dari, pasti jawabannya modelnya kurang dari juga. Tapi kalau soal jawabannya adalah lebih besar dari, maka jawabannya atau. Nah, kayak gitu. Tuh, ini tadi di IPA nggak saya bahas, malah kalian di IPS yang malah dibahas. Harusnya kalian lebih paham nanti masalah penyelesaiannya. Oke, yang di terakhir kalinya, yang di soal berikutnya. Di soal berikutnya ya. Di soal terakhir, nah ini pembahasan terakhir. Contoh keempat, soalnya terakhir adalah begini. Nah, ini tetap soal yang paling gampang nih. Kelihatan sulit tapi gampang sebenarnya. Jadi kalau ada soal kayak gini diibaratkan huruf P. Saya suka ngajarin kalian seperti itu. Berarti dia berubah menjadi P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 kurang dari 0. Nah, kalau udah soal seperti ini maka difaktorkan. Udah, ini hanya itu doang kok, faktorkan. Mana huruf P, ini P juga. Ini ada tanda plus. Plus itu didapat dengan cara min dikali min. Plus dikali plus. Lihat tanda berikutnya. Tanda berikutnya min. Berarti yang kita fokuskan adalah yang ini. Maka dua-duanya min. 4 itu adalah 4 dikali 1. Bisa juga Pak 2 kali 2 bisa. Tapi yang bisa menghasilkan angka 5 itu dua-duanya min kan ya? Min, 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 min. Yang bisa hasilnya angka min 5 yang mana? Ini kan kalau ditambah min 5. Ini kalau ditambah min 4. Berarti yang ini kan? Berarti yang kita jawabannya adalah yang 41. Berarti di sini 1, di sini 4. Pak, ini kalau 4 di sini, 1 di sini, boleh nggak? Nggak ngaruh. Boleh saja. Sudah dapat seperti ini. Loh Pak, ini soalnya kayak tadi Pak, garis bilangan. Iya, dibikin garis bilangan. Tapi jangan lupa dibikin 0 dulu ya. Yang ini kan P-1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 1. Yang ini juga sama. P dikurang 4 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 4. Berarti mana? Ini 1, ini 4. Berarti yang kecil di kiri kan perlakuannya sama. Tidak sama dengan ya. Berarti nggak ada 0. Berarti yang ini adalah 4. Nah, ada suara. Ada suara baca. Nah, adiknya mau gantiin kali? Nggak apa-apa. Oke. Berarti kalau ada soal seperti ini, langsung dibikin garis bilangannya. Seperti tadi lagi. Cek pakai angka berapa? Cek pakai angka? Angka berapa? Angka 0 dicek ya. Cek pakai angka 0. Berarti cek angka 0. 0 dikurang 1. Min. 0 dikurang 4. Min. Min kali min. Plus. Maka ini jawabannya plus. 0 ada di kiri, di tengah, atau di kanan? Kiri. Kiri, tengah, kanan. Ayo, 0 di mana? Masa bingung angka 0? Kiri, ini kiri. Berarti 0 ada di sini, maka sini plus, ini min, ini plus. Kan kalau ada tanda ini kan kurang dari kan? Tanda ini kurang dari, maka cari jawaban yang min. Maka jawaban min yang ini. Tuh. Maka cara jawabannya adalah diantara. Kan kalau ada bentuk kayak gini diantara tuh kayak begini. Karena di sini nggak ada sama dengan, ini juga nggak ada sama dengan. 1, 4. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Kembalikan lagi. Maka mutlak X ditambah 2, 4. Nah ini. Kalau ada soal kayak begini, maka ini harus kalian pecah jadi 2 ya. Yang 1 X ditambah 2 lebih besar dari 4. Tuh. Yang ini kan nulisnya kebalik nih. Nulisnya kan tadi kan 1 kurang dari mutlak X ditambah 2. Maka kalian balik. X ditambah 2 mutlak itu lebih besar dari 1. Ini sama dibalik ya. Dibalik. Nah kalau soal yang kayak ini kan tadi udah diajarkan jawabannya.
Kalau kurang dari, maka jawabannya kan diantara. Maka bikin X ditambah 2. Nah, gini kan jawabannya yang plus, ini minus. Tuh gitu doang. Ini ada tanda plus 2. Lawannya plus 2 dikurang 2. Berarti 4 kurang 2. Min 4 kurang 2. Maka jawabannya adalah 2, yang ini min 6. Ini jawabannya. Berarti kita dapat jawaban ini. Nah, kalau untuk soal yang ini kan ada dua jawaban modelnya. X ditambah 2 itu kurang dari min 1. Karena nggak ada sama dengan, nggak usah ikutin sama dengan. Maka di sini X kurang dari min 1 dikurang 2. Berikutnya X kurang dari min 3. Soal berikutnya, yang berikutnya adalah yang positifnya belum saya tulis. X ditambah 2 lebih besar daripada 1. Maka X lebih besar 1 dikurang 2. X lebih besar min 1. Jadi jawabannya ada nih. Ada 3. Maka himpunan penyelesaiannya, kalau nggak bisa menuliskannya, di screenshot juga bisa. Berarti min 6 X kurang dari 2 atau, nah kan ada 3 jawaban, berarti pakai atau. Kalau ada 2 jawaban gimana ya, atau juga kan, atau X lebih besar min 1 kurung tutup. Inilah selesai. Oke, sampai sini sudah selesai pembahasan kita. Untuk bab 1 sudah selesai semua. Dalam hal ini kalian ada yang ingin ditanyakan? Atau kalian pusing? Oh iya. Yakin tidak ada yang ditanyakan? Habisnya dijumlah gini, Pak. Hah? Habisnya dijumlah gini, menari bersama Sarah. Ih, mana saya tahu lah, kalian kan jadwal kalian itu mah. Kalau saya mah jadwal saya. Kalau pembelajaran selalu Zoom. Jadi yang ini udah selesai ya. Buat absen. Kenapa? Ada yang minta kelas, soalnya kemarin dikeluarin, Pak. Nah, satu lagi ya, yang pertanyaannya ya, yang dari kalian ini, kenapa dikeluarkan? Pertama saya gini, saya dari awal. Oh, udah boleh keluar, Pak. Udah boleh keluar. Terserah kalau mau keluar lah. Udah selesai kok pembelajaran. Ini hanya yang ingin bertanya ke saya. Kenapa kalian? Nah, yang dikeluarkan oleh saya pertama tidak menggunakan nama asli. Artinya nama yang diberikan orang tua kalian nggak mau. Masa ada yang namanya Sipit Cangkung? Siapa tuh? Ada orang tua ngasih nama itu. Pak Nanang. Oh, iya. Absen di Google Classroom kan? Yang di Google itu, Pak. Iya, kenapa? Absen selalu di Google Classroom. Jadi kan saya udah bilang, kalian setiap mau absen di sana, absen dibuka dari tanggal 3. Iya, Pak. Kenapa? Tenang. Ya, siapa? Saya anak baru. Ulangan. Anak baru. Oh. Iya, Pak. Terus? Belum masuk Google Classroom. Absen di Google Classroom kan, Pak? Ulangan, Pak. Belum dapat nom. Oh, belum dapat 6 juga. Ya, nanti. Yang belum dapat khusus untuk anak baru, WA ke saya ya, di Japri. Oke, Pak. Nanti kalian akan dapat. Informasi lagi. Jangan pernah memberikan nom kalian ke siapapun, termasuk ke wali kelas sekalipun. Tidak saya izinkan. Paham? Paham, Pak Guru. Jadi itu hanya kalian gunakan sebagai identitas kalian. Jadi jangan sampai teman kalian tahu, hanya orang yang saya beri wewenang yang dia tahu gitu. Jadi
Jadi saya minta sama kalian, ketika kalian mau menanyakan, Pak, nilai saya berapa, cukup kalian memberikan. Jadi kalau WA ke saya, caranya adalah yang sopan seperti ini. Ucap salam ke saya. Ya terserah yang muslim, assalamualaikum. Yang kedua, berikan nom kalian ke saya. Terus tanyakan pertanyaannya apa, gua penutup gitu. Jadi jangan main kayak preman. Saya tuh paling gak suka ada yang nanya ke saya lagi mau ujian. Nanya ke saya, tiba-tiba kodenya apa? Kayak orang ngajak berantem gitu. Seneng banget saya diajak berantem. Pak, karena absen di kelasroom kan? Pak. Iya, absen di kelasroom. Sudah tidak ada lagi Ini boleh pertanyaan ya? keluar, Pak. Yang mau pakai classroom. Boleh keluar nggak, Pak? Boleh. Keluarlah. Keluar rumah juga boleh. Nggak balik-balik juga Bapak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, pelajarannya, Pak. Oke. Satu lagi yang saya minta. Kodenya mana, Pak? Assalamualaikum, Pak. Apa? Thanks for me. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah belajar dengan saya. Cukup sekian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.